Setelah sekian lama akhirnya aku coba buat bikin video lagi di mana di video kali ini aku tuh bakal ngebahas soal GitHub. Yap, aku bakal bahas GitHub gitu ya. Dan jadi semoga teman-teman semua suka sama topiknya. Karena yang aku bahas ini nih kayak lebih ke fungsional GitHub sih dalam kehidupan kita sebagai programmer gitu. Sebenarnya nggak terbatas di GitHub aja, ini juga bakal banyak ngebahas soal comment controlnya gitu kan, sama beberapa fitur yang menurutku sangat berguna banget di GitHub, yang mungkin kita itu jarang tahu, atau mungkin kalau yang udah expert pasti tahu sih, cuman kayak ada beberapa teman-temanku yang jarang tahu juga, mungkin karena emang basicnya bukan di project programming gitu ya, kayak apa namanya, application programming atau lebih ke competitive programming atau kayak yang lain-lain. Tapi gak rugi juga kalau misalkan kita coba buat cari tahu nih ini apaan sih sebenarnya gitu. Nah, jadi apa sih GitHub itu? Ya udah, GitHub itu sebenarnya kalau teman-teman lihat gitu ya, jadi kayak aku buka GitHub. Nah, jadi kayak ini nih adalah tempat gitu ya buat kita taruh ibaratnya folder-folder yang kita punya, codingan-codingan yang kita punya. Terus ya udah, nanti GitHubnya bakal simpen di sini. Kita bisa manage apa namanya, kita bisa manage kolaborasi kita sama teman-teman kita bisa manage kolaborasi sama teman-teman yang lain dari luar komunitas kita atau dari tempat lainnya gitu. Terus di sini juga kita bisa ibaratnya eksekusi kode-kode kita sama teman-teman lain, dapat report kalau misalkan oh kode kalian error nih. Terus kayak apa namanya, ya pokoknya hal-hal seperti itu yang bisa nih nge-support kalian sebagai uh, programmer di dalam hal ini. Nah, jadi untuk websitenya sendiri itu ada namanya github.com ya teman-teman. Nah, di github.com ini nanti teman-teman bisa langsung aja nih coba buat sync up for GitHub gitu ya. Nah, buat loginnya juga atau buat bikin akunnya juga simple banget, cuman butuh email address doang sama nanti verifikasi kalau kamu itu manusia beneran gitu kan. Nah, sesimpel itu buat loginnya. Nah, jadi apa sih yang kita bakal bahas di sini? Jadi kalau teman-teman yang lain itu udah punya yang namanya GitHub, nah di sini nih saatnya kita buat kenalan lebih jauh sama GitHubnya itu sendiri. Kenapa sih kita harus kenalan sama GitHub gitu? Kenapa? Apa pentingnya gitu? Nah, ini dari profilku sendiri di sini. Kalau aku buka github.com, ketika aku udah login aku bakal dapet kayak gini. Nah, di sini kurang lebih sama kayak kita bisa baca timeline orang, kayak kita dapat nih home, ada news apa aja dari orang-orang yang kita follow. Ibaratnya kalau kalian mau follow akunku itu tunggu, kalau kalian mau follow akunku itu ada di my profile. Nah, jadi ini, kalau teman-teman mau follow akunku itu ada di github.com/elgarin211 ya, kayak Instagramnya sih, nanti kalian bisa coba follow gitu. Nah, terus ya kayak nanti tuh ada tuh achievement kalau teman-teman udah pernah ngikutin sesuatu atau dapetin prestasi, ikutan event-event, kayak kalian bisa bikin kayak gini lah gitu buat majang skill profile kalian kan. Lumayan buat di hire sama orang-orang gitu, kayak profile language kalian ini bisa di setting. Nah, untuk ini sendiri dia tuh pakai file apa ya, aku bingung formatnya, pokoknya dia markup itu sih, jadi .md gitu. Kalau kalian pakai Notion, nah kalian bisa nih copy Notion kalian, terus kalian bikin .md nya buat dibikin kayak gini, jadi cakep kan. Nah, terus juga di GitHub ini nih di halaman atau di profil kita pertama ya udah kita bisa pajang nih apa yang mau kita pajang, kayak kita tinggal setting aja .md nya. Terus ada popular repository. Nah, jadi kalau kalian ibaratnya ya, kalau kalian baru buka, walaupun kalian nggak login nih, nggak pernah bikin akun atau lain-lain gitu kan, kalau kalian buka profilku dan di sini kelihatan nih kayak halo aku Agustinus dan lain-lain gitu kan. Nah, di situ kayak kita tuh bisa lihat oh Agustinus tuh orangnya kayak gini gitu. Nanti sini popular repository. Nah, kayak gini nih, kayak dulu tugas OP ku waktu SMK, dulu aku bikin aplikasi absen di karyawan gitu. Dia punya 7 star, dia punya apa namanya, dia punya frog itu kayak kita tuh
diambil gitu loh teman-teman, apa namanya, bukan diambil ya, kayak disalin gitu sama orang lain dari luar ini. Kayak aku punya beberapa repository yang di apa namanya, ibaratnya disukai semua orang. Terus gini, ada namanya contribution box kayak gini deh. Jadi kayak kita tuh bisa lihat seberapa aktif sih kita dalam ngoding gitu. Apalagi di sini kayak kita bakal tahu nih effort kita dalam ngoding, ibaratnya ini dalam 2022, dalam 2023 gitu. 2021 aku dari 2019 bikin ini gitu kan. Nah, di 2019 di November aku bikin. Jadi aku nggak pakai sama sekali sekitar segini. Terus di 2020 aku baru mulai lagi di Januari nih aktif pakai GitHub itu baru di Januari. Nah, kayak kita bisa lihat nih historicalnya. Nah, sama GitHub ini nanti dia bakal apa namanya, ngebikin nih kayak statistik chart kita gitu. Kita tuh lebih aktif kemana sih, lebih aktif ke commit code ini. Kayak kita tuh bikin codingan, habis itu nanti kita coba buat masukin codingan kita ke GitHub kita. Terus kode review ini kayak nanti ada orang yang coba ngasih kode ke kita, terus kita review apa aja sih, kayak kita kasih komen lah di kode itu gitu, yang mungkin bisa buat lebih baik dan lain-lain. Terus ada juga isu ini kayak kita tuh laporin, oh di sini tuh ada bug, mungkin bisa di apa namanya, bisa di solve dengan cara kayak gini. Nah, terus kalau kita emang dapetin isu gitu kan, terus kita tahu nih gimana cara solve-nya, kita bisa pull request. Jadi pull request ini kayak misalkan ada temanku namanya siapa, misalkan Jeff. Nah, Jeff ini punya masalah nih di dalam programnya. Nanti ketika aku udah bikin isu, Jeff kamu punya isu nih di sini, baru nanti kita naikin dia ke pull request. Nah, kalau pull requestku ini diterima sama Jeff, nanti kayak persentasenya bertambah. Terus kayak ini contribution activity, kayak ya udah ini kayak aktivitasku ngapain aja sih. Nah, begitu juga kalian, kalau kalian udah bikin profile, nanti kalian bakal punya nih kayak gini. Jadi bisa kelihatan sama teman-teman kalian, sama apa namanya, project owner, atau misalkan orang yang bakal nge-hire kalian gitu. Nah, terus tadi kan ibaratnya di home-nya ya. Nah, selanjutnya ada yang namanya repository. Nah, repository ini tipenya ada banyak teman-teman. Sebenarnya cuma 2 sih harusnya. Ada public dan juga ada private gitu. Nah, di sini kayak aku menggunakan public repository ku kayak lab bio ini buat apa namanya, perkuliahanku di mata kuliah biologi. Terus Draka yaitu kayak Notion catatan aja yang aku pakai di sini. Terus kayak ini beberapa project yang aku izinin buat dilihat gitu kan. Nah, kayak code of overview dan lain-lain itu bisa kalian lihat. Nah, terus ini kan khusus nih di dalam repository public. Kalau kalian lihat di sini, nah di akunku itu ada 100 ini, dimana kalau di sini itu tuh ada yang namanya private repository-nya. Nah, di sini kayak ada nih tipenya private. Nah, tipenya sebenarnya ada banyak, bener kayak tadi. Ada public, private, source, kayak Frog itu yang aku clone dari tempat lain, dan lain-lainnya sih teman-teman, kayak template, mirror dan lain-lain. Nah, kita bisa upload ke sini. Kita tinggal bikin repository baru, kita kasih namanya. Kalau kita mau pakai template yang udah ada bisa kita pakai, kita bisa kasih nama repository. Terus kita bisa integrate sama action, cuman kita nggak bakal bahas ke action dulu, itu di bagian terpisah nanti ya teman-teman. Nah, ya udah, kita bikin, nanti di situ kita bisa setting banyak hal buat diimplementasiin ke dalam project kita gitu. Nah, selanjutnya yang mau aku kasih tahu, ada yang namanya fitur bagi teman-teman yang udah pakai GitHub dan ibaratnya udah dapat pro gini ya teman-teman. Nah, sebenarnya cara dapat pro juga bagi teman-teman mahasiswa atau pelajar, itu ada namanya GitHub Student Pack gitu. Jadi kayak ada GitHub Student Developer Pack. Nah, jadi bagi teman-teman yang pelajar ini, kita bisa dimanfaatin GitHub Student Developer Pack, dimana di GitHub Student Developer Pack ini kita tuh ngasih nih kayak kalian mau butuh apa aja buat nge-develop karir kalian, dia tuh kasih nih kayak security monitoring lebih dan lain-lain. Ini pokoknya beda deh sama orang yang baru coba bikin GitHub. Dan kalau kalian udah apply di sini, nanti dia bakal kasih fitur-fitur educationnya selama kalian masih menjadi siswa atau mahasiswa. Nanti kalian bisa daftarin diri aja. Caranya gampang banget, kalian cukup bikin akun GitHub, terus apply GitHub Student Pack-nya ini ke akun GitHub kalian. Nah,
Terus udah punya repository, udah punya codingan, harus diapain lagi? Kalian bisa banyak, misalkan kayak aku ada di mana nih, misal kayak aku ada di website Elgarin 211. Nah kebetulan websiteku ini adalah websiteku yang paling utama. Nah kayak gini, jadi Redmi MD nya ini adalah hal itu. Nah misalkan kayak aku tuh punya repository ini kan, nah repository ini bisa aku pakai buat aku ya udah jalanin codinganku. Oke, kita ambil contoh yang lain deh, karena aku nggak mau terlalu memasuki di step itu. Aku mau coba cari repository yang bisa aku demoin. Misal aku ngambil data rate attendant. Jadi data rate attendant ini kalau nggak salah aku tuh bikin sebuah ini loh, halaman buat login gitu menggunakan lokasi dan lain-lain. Nah di sini nih ya udah aku punya repository, aku pakai repositorinya data rate attendant. Nah habis itu ya udah di sini tuh ada namanya insight, like kayak kita tuh bisa lihat nih kayak gimana sih progres kitab kita, apa aja sih yang terjadi di kitab kita, kayak kontribusi, kayak oke, kayak gini loh kontribusinya selama ini, terus kayak siapa aja yang kontribusi sebanyak apa gitu kan. Nah terus di insight, nah habis itu juga ada yang namanya action. Nah action ini kayak kalau kalian ceritanya mau punya repository, terus kalian repository ini ternyata adalah sebuah repository pembuatan aplikasi Android gitu kan. Nah kalian bisa apply ke GitHub-nya itu buat tolong buatin yang seperti ini gitu ke dalam repository ini. Jadi kalau misalkan action nanti di run, teman-teman tuh langsung dapat kayak ibaratnya langsung dapat hasil lah, kayak langsung jadi untuk aplikasinya dan lain-lain. Kayak ini kan di actionnya itu ada yang namanya, salah satu yang sering dipakai itu adalah GitHub Pages kan. Nah jadi kalau aku ceritanya melakukan commit ke dalam GitHubku, itu dia bakal ngelakuin action yang mana dia bakal bikin si Datarawit ini bakal ngejamin pembuatan website. Nah jadi kalau teman-teman mau coba, teman-teman itu bisa pergi ke dalam page setting ya teman-teman. Habis itu kalian bisa coba ke bagian namanya pages. Nah di bagian pages ini kalian tinggal pilih deploy branch-nya ke main. Habis itu nanti tinggal di save, nggak usah ada yang berubah. Terus nanti kalau sudah selesai, teman-teman nanti lihat di sini, your site is available at sini. Kalian tinggal pencet visit site, habis itu nanti kalian bakal dapat ini apaan sih Gus. Nah gini, jadi kan teman-teman kalau kita lihat di bagian awal itu kita ada data-rate ini kan. Nah jadi kalau kita nggak punya file namanya index.html, yang bakal ditampilkan adalah Redmi MD-nya. Tapi kalau kita punya index.html atau file HTML yang bisa kita panggil, dia bakal manggil hal itu nih teman-teman. Misalkan aku bakal manggil home.html kayak gini. Nah maka dia bakal nampil ini home.html, kayak main profile lain-lain itu yang di record di bagian ini gitu. Ini kan codingan HTML ku gitu. Nah di sini nanti dia bakal kasih tunjuk nih apa aja yang kita buat gitu. Nah intinya kayak gitu sih, dia nggak terlalu sulit untuk kita pakai dan itu sangat berguna buat kita yang baru juga gitu kan di dunia programming atau udah lama berkecimpung, juga sangat-sangat rekomendasi banget. Nah terus gini, misalkan kalian punya laptop tapi storage-nya habis, kalian udah upload ke GitHub, tapi kalau kalian download lagi, yaitu di fungsi di fungsi biasanya itu kan kayak kurang lebih ini buang-buang resource nih, kayak apalagi kalau resource-nya banyak kan, itu bakal ngerepotin kita juga. Atau misal kayak kalian tuh lagi pakai laptop temen nih, gak mungkin dong kalian kayak install segala macam yang teman kalian tuh nggak suka. Jadi akhirnya GitHub tuh kasih solusi. Jadi dulu GitHub itu ada namanya live code. Nah live code ini tuh kalian buka repository kalian, terus tinggal pencet shift dan titik. Nah nanti dia bakal bukain live code nya teman-teman. Jadi kayak kalau kalian mau review nih coding apa secara visual pakai GitHub-nya gitu kan,
Tapi ini hitungannya klien ya teman-teman, jadi kayak kalian bukan owner gitu. Tapi harusnya bisa sih, kok aku kurang tahu aja gimana cara settingnya. Jadi kayak kalian tuh sebagai orang yang baru lihat gitu, terus kayak kalian mau baca, oh ini live code-nya kayak gini, terus kayak kita bisa cobain buat jalanin di GitHub-nya sendiri. Dan itu nggak makan resource di lokal kita, jadi kita nggak download resource-nya, tapi kita pakai di chat GitHub live code-nya. Terus kayak yaudah kita tinggal coba GitHub Live-nya buat kayak yang lain-lainnya gitu. Nah ini belum bisa dibuka karena mungkin ada sinyal error. Tapi gimana kalau misalkan kita tuh mau ngedit dan di tempat kita ngedit itu nggak ada nggak ada hal yang kita butuhin gitu. Nah kita bisa pakai yang namanya GitHub Codespace. Jadi kalau biasanya kita tuh nge-clone lewat sini, kita tuh ada nama fitur GitHub Codespace. Kalau nggak salah ini buat GitHub Premium aja atau GitHub Pro. Tapi kalau balik lagi kalian udah apply GitHub Student Pack kalian ke sini, nanti kalian bisa pakai nih. Nah sekarang kita bisa pakai menu ini sih buat create Codespace, atau ya udah kita bisa nah ini kayak aku udah create Codespace baru, dimana di Codespace ini aku bisa kayak jalanin Visual Studio Codeku secara real. Aku bisa kayak bikin sebuah komputer baru yang aku installin apapun yang aku butuhin dengan spesifik tertentu ya teman-teman, ada batasnya juga. Terus kayak sudah aku bisa coding, kalau aku udah selesai aku bisa commit dan aku bisa pas ke GitHub-nya. Misalkan kayak di sini ada ujian.html kan teman-teman, ini kayak buat kalau di di sini aku buka ujian.html. Nah ini kayak question biasa kayak London, terus ya udah lain-lain gitu ya. Ini cuman sesuatu yang biasa kayak gini kan. Nah setelah itu gimana kalau misalkan ya udah aku pengen hapus gitu kan. Nah aku hapus, terus aku mau git add git commit test pas gitu kan. Terus aku bisa git push. Nah karena aku nggak ada branch lain-lain ya, akhirnya dia hapus ke tempat pertama. Nah terus aku barusan kan nge-push, tapi aku nggak clone kodenya sama sekali loh. Kayak aku nggak clone ke dalam tempatku loh. Akhirnya kayak dia tuh update kan, dia baru update sekarang. Nah sekarang online examnya kita tinggal tunggu proses actionnya selesai nih teman-teman. Nah kita tinggal tunggu proses ini selesai, dan nanti examnya tuh bakal ke update sesuai dengan apa yang kita buat di sini, tanpa kita harus nge-clone kodenya, tanpa kita harus ngedit kodenya. Dan itu sangat berguna banget buat buat kayak fleksibilitas kita kerja dari mana-mana gitu kan, buat review. Terus kalian jangan salah sangka kayak nanti kalau udah beres ditutup apakah hilang? Emang bakal hilang, tapi kalau kalian nggak jaga si ibaratnya kalau kita bilang ini adalah sebuah VPS ya, atau bisa juga dibilang kontainer gitu. Kalau kalian gak jaga kontainer ya pasti kontainernya bakal dihapus secara otomatis. Tapi kalau dijaga enggak guys. Nah misalkan kalian kayak misal mau jalanin Python gitu, apakah GitHub ini udah ada default Python default Python scriptnya? Iya ada, dan apapun yang nggak ada di sini pasti kalian bisa coba install sendiri gitu. Ibaratnya buat basic package-nya itu pasti udah kayak lengkap gitu. Kalian mau pakai bagian mana, pakai apa, itu udah ada. Misalkan kayak kalau misalkan ya aku nggak tahu apakah ada Anaconda di sini, Anaconda. Nah bahkan aku baru tahu di sini ada Conda gitu. Jadi kalau kalian butuh environment lain yang kalian install di komputer kalian, ya kalian bisa jalanin sini teman-teman. Misalkan kayak ternyata komputerku nih speknya rendah gitu, gak kuat buat compile macem-macem, tapi aku pengen bikin aplikasi Android, aku pengen bikin aplikasi iOS, aku pengen bikin aplikasi desktop, tapi komputerku speknya rendah. Nah kalian bisa nih kayak coba GitHub ini buat jadi tempat kalian ngelakuin debugging atau compiling gitu ke application kalian. Nah contohnya kayak di sini aku kan menggunakan Codespace-ku ibaratnya ya, karena waktu itu aku kan ada computational biologi ya, dan di computational biologi itu aku tuh ada error nih di laptopku gitu. Di laptopku error dan aku nggak bisa jalanin tugasnya gitu kan. Akhirnya udah aku pakai Codespace. Nah ini ada historinya, ada space ini. Nah aku tinggal jalan ulang aja, dan ketika aku jalan ulang Codespace gue yang di sini, nanti dia bakal
balikin lagi settinganku yang terakhir di Codespace ini. Ibaratnya ini tuh benar-benar kayak tempat kalian kerja buat khusus satu project gitu. Misalkan kalian punya satu project Python, ya sudah environmentnya di setting Python buat ke Codespace itu. Kalau kalian punya environment buat Node.js application, kalian bisa setting ke situ. Nah, gitu juga kalau lain-lainnya. Kalau kalian butuh sesuatu, kalian bisa setting ke situ gitu ya. Nah, misalkan kayak di sini, ini kan ada lab.io, terus aku punya ipynb apa namanya pt1.ipynb atau a.ipynb. Ini tinggal di run aja, nanti dia bakal langsung ngejalanin apa yang aku butuhin teman-teman gitu. Karena di sini si virtual environment atau si apa namanya, ibaratnya tempat pengembangannya atau ibaratnya wilayah pengembangannya itu udah disetting dari awal, dan kalau kita pakai lagi kita nggak harus setting ulang gitu. Misalkan ya kayak kalian tuh butuh Python 3.7 buat jalanin project biologi, tapi ketika kalian mau ngerjain project misalkan bikin application atau machine learning, kalian butuh Python 3.10. Apa bisa sih kayak kita bikin environment sendiri, tapi kayak agak agak pusing gitu ibaratnya kalau kita harus uninstall atau bikin environment baru dengan kernel tertentu di bulak-balik. Ya kalau kayak gitu ya udah aku tinggal cut proses itu, aku tinggal upload sourceku ke GitHub dan aku tinggal ya udah setting environment buat di sini. Nah, pertanyaannya gini, apakah harus lewat website gitu? Enggak, guys. Jadi dia tuh bisa disupport pakai yang namanya Visual Studio Code-nya sendiri. Jadi misalkan kayak gini, ini Visual Studio Code-ku ya. Jadi di Visual Studio Code-ku ini ceritanya aku mau ngejalanin GitHub-ku atau aku mau jalan Codespace-ku ke dalam ke dalam Visual Studio Code-ku secara live ya. Nah, simple banget, kalian tinggal install sebuah plugin namanya GitHub Codespace. Nah, kalian cukup install GitHub Codespace ini di environment kalian. Abis kalian install, nanti ada namanya di Remote Explore. Nah, di Remote Explore ini kalian bisa masuk ke kontainer apapun yang udah kalian buat. Nah, kayak Rahmi ini kontainer dari orang lain ya teman-teman. Aku ada opening nih, kayak aku akan opening browser. Nah, oh iya, aku juga harus bilang ini kalau misalkan di sini kan aku ngebuka Rahmi Shani ini kayak apa namanya, ini kayak repository punya orang lain, dan aku tuh gak mau repot-repot download toh, aku tuh takut ini juga virus buat komputerku. Ya udah, aku bisa coba ini Codespace gitu, kode ini terus aku jalanin, oh ternyata error, bisa aku review dan ini aman gitu kan. Ya sudah, di Codespaceku ini, di GitHub Codespaceku yang di localhost ini, dia aman banget buat aku eksekusi, buat aku debug, buat aku lain-lainin gitu. Nah, ya sudah, tapi ini juga nggak bakal berpengaruh ke repository asli dari Kak Rami gitu. Nah, di sini kan aku ya udah, aku akan install, terus nanti ketika udah selesai aku akan jalanin kayak aku ada setting di lab.io. Nah, nanti si lab.io ini bakal connect nih ke dalam GitHub Codespace-ku. Jadi mari ku tunjukin dulu ya. Kita akan lihat kayak gimana sih kalau connect-nya live server atau apa namanya kayak lifetime gitu. Tunggu ya, mari kita lihat hasilnya nih teman-teman, kayak gimana sih jadinya. Nah, kayak gini. Jadi kan kalau kalian lihat nih, di sebelah kiriku ini ada Codespaceku yang pertama. Nah, di sebelah kananku ini ada Codespaceku yang kedua atau yang di Visual Studio Code ya teman-teman. Nah, kayak apa maksudnya? Nah, di sini kan aku bisa lihat nih, ini adalah sequence yang aku bikin, dan misalkan aku Ctrl A Ctrl X, aku save. Nah, maka di Visual Studio Code-ku itu juga kehapus sesuai dengan apa yang terjadi di Codespace. Jadi kayak Codespace itu ya satu link buat kalian ngoding di satu tempat. Aku belum nyoba buat ngelakuin collaboration. Jadi kayak kita tuh di satu Codespace, kita share Codespace-nya ke orang lain dan kita coba buat coding di sana. Aku belum coba buat hal itu. Tapi ini loh Codespace yang bisa bikin hidup kalian tuh lebih mudah banget buat ngejalanin project-project kalian, apalagi project-project yang penting bagi kalian buat kehidupan sehari-hari dan lain-lain gitu teman-teman. Jadi ini adalah fitur yang berguna banget buat teman-teman, harus cobain sih untuk kita Codespace ini.
Next kita bakal bahas yang namanya GitHub Action yang lainnya gitu. Nah, dimana aku bakal bahas nih, mungkin teman-teman juga udah pada tahu apa sih itu GitHub Action kan. Tadi udah dibahas juga secara singkat. Intinya ya GitHub Action itu uh, GitHub yang ngejalanin aksi sih kayak gitu. Dimana misalkan kayak kalian butuh apa gitu, di tempat itu kalian bisa dapetin dan kalian bisa pakai. Apalagi GitHub itu kan banyak developer baik yang kayak memberikan kita apa namanya instance atau kita dapat action yang bagus gitu kan. Itu bisa kita manfaatin buat apa namanya buat diri kita, buat bangun environment kita teman-teman, buat ngebangun profile dan lainnya. Dimana kalau kita lihat di sini ada namanya GitHub Marketplace. Nah, di menu ini ada namanya marketplace. Di mana marketplace ini kita tuh bisa beli apapun yang kita butuh. Kalau misalkan kita butuh beli gitu kan, atau kita bisa pakai yang gratis nih. Misalkan kayak API management kita butuh, ini ada banyak banget yang tersedia. Terus kita butuh chat gitu kan, kita bisa pakai ini. Atau kita butuh apa namanya butuh bot buat ngecek quality kode kita bisa pakai ini juga. Ini ada berbagai macam tipenya, ada yang gratis, ada yang berbayar gitu. Atau balik lagi kayak tadi, kita tuh butuh builder gitu kan. Yang aku pakai tuh namanya Code Magic. Nah, salah satunya cari kita ke bagian awal lagi, terus kita cari di sini Code Magic. Nah, aku pakai builder ini. Code Magic ini keren banget, dimana balik lagi laptopku kalau lagi nggak kuat itu kadang lemot kan buat kita ngebuild Flutter, kita ngebuild iOS dan lain-lain gitu. Dan aku cuma punya laptop Windows atau aku punya laptop Linux, dan di laptop ini ada nih klienku yang pengen dibikinin aplikasi iOS, sedangkan aku nggak punya MacBook guys, jadi aku nggak punya Xcode kan. Ya sudah, kita bisa manfaatin environment dari Code Magic buat ngebuildin iOS dari script yang udah ada. Ibaratnya kalau kalian udah berhasil bikin aplikasi pakai Flutter dan kalian udah setting lain-lainnya, kita bisa nih manfaatin GitHub Action yang connect ke dalam Code Magic buat ngebuildin aplikasi yang kita mau, dan kita bisa langsung pakai itu buat nge-deploy aplikasi yang kita butuhin buat sesuatu yang kita punya. Misalkan kayak kalian tuh kan adanya Windows dong. Windows paling maksimal mungkin kita bisa ngebuatnya aplikasi buat Windows itu sendiri gitu. Tapi aplikasi itu nggak bisa kita pakai buat di macOS dong, karena aplikasi itu belum ada di macOS, dan kalian butuh macOS itu sendiri buat nge-buildnya gitu kan. Ya sudah, kita punya shortcut namanya Code Magic. Code Magic gimana cara makainya? Implementasi ke GitHub kalian. Jadi GitHub ini menurutku adalah satu jalur yang bisa nge-support kita di masa depan nanti. Kita butuh apa, kita mau jual apa, kita punya produk apa yang udah kita kembangin sama tim kita bisa langsung pakai di sini. Kayak gitu deh teman-teman. Nah, buat kenalan sama GitHub-nya kurang lebih kayak gitu. Kalau teman-teman ada yang pengen ditanyain soal GitHub, soal coding dan lain-lain, itu bisa coba didiskusin aja. Siapa tahu nanti kita bisa saling sharing. Aku ada di beberapa channel Discord-nya para guru-guruku juga ya, kayak Pas Andika Gali di Web Programming Unpas, atau di kelas terbuka, atau di Kadia Afrizal, atau di Programmer Zaman. Bisa aja coba buat masuk ke Discord mereka. Nanti kalau ada kesempatan, kalau ada waktu juga, kita pasti bakal ketemu. Kita bisa bahas di sana kalau misalkan kalian emang butuh support dan bantuan lain-lainnya. So, buat hari ini aku mau sharing itu aja. Jadi, sampai ketemu di waktu-waktu berikutnya. Terima kasih.